Biasanya kalau dalam satu lingkungan perairan itu Pak, ada yang inlet, ada yang tengahnya, ada yang outlet ya Pak. Nah, kalau misalkan untuk yang inlet, kita langsung saja ngambil. Tidak harus ke bawah banget Pak, boleh di permukaannya saja, karena mungkin sudah homogen dengan lingkungan, jadi bisa mewakili gitu. Nah, tapi kalau satu titik aja mungkin tidak cukup, jadi perlu di inletnya, di outletnya, dan di tempat budidayanya yang di tengahnya. Nah, sebelum mengambil contoh air, kita harus membersihkan ini dulu botolnya. Nah, biasanya sih botolnya, idealnya ya Pak ya, dibersihkannya dengan asam. Jadi bikin aja asam nitrat 1:9 dengan Aquades, dikocok, kemudian dibuang. Nah, itu untuk membersihkan sisa-sisa residu yang mungkin ada bahan kimia lain yang pernah menempel di botol. Nah, kemudian ya, sebetulnya boleh asal dibersihkan betul setelah dibersihkan oleh sabunnya. Nah, kemudian nanti sebelum pengambilan contoh kita harus membilas dengan sampel yang akan kita ambil sebelumnya gitu. Jadi harus dibilas dulu, buang, kemudian diambil contoh-contohnya. Itu aja sih Pak, sederhana. Waktunya kapan dulu? Pagi, siang, sore yang paling bagus? Kalau untuk yang budidaya biasanya pagi ya Pak ya? Pagi dari jam berapa Pagi, sampai? sore juga ada pengambilannya 2 kali sehari. Subuh ya? Bukan subuh. Sebelum pagi aja Pak, belum matahari suhunya naik terbit. jam 8. Penyimpanannya tidak lebih dari 24 jam. Jadi Bapak bisa ngambil es atau apa dari pupuknya itu sekitar suhu 4 derajat Celcius itu sebagai pendinginnya. Tapi Dia itu direct untuk apa di luar Bu? di luar biasanya. Oh, nggak boleh dimasukin langsung esnya ya? Enggak. Nambah. Ya, Kasih pokoknya supaya suhu. Oh, jadi pH 7 berarti nanti mengarahnya ke 7 Iya. titik betul. 00 gitu Bu? Iya, betul. Tapi terkadang kan mungkin kualitas buffernya juga makin lama makin menurun ya Pak ya. Kadang-kadang suka mungkin lebih atau kurang gitu. Atau mungkin dari alatnya juga gitu. Saya punya 2 dus Biasanya nggak pakai sih sama. ada apa toleransi ya Pak ya, sekitar 10% lah dari nilainya. Terus yang baru gitu. Kalau yang 4 Bu, itu Ya. kalau yang 4 tuh penggunanya untuk apa Bu? pH 4. Buffer 4. Iya, buffer 4 itu. Kan pH itu kan rentangnya dari 1 sampai 12 ya Pak. Betul, ya? betul. Nah, di bawah pH 7 itu asam. Di atas pH 7 itu adalah basa. Basa. Oh, jadi kenapa sih dikalibrasinya dari 4 sampai 10 supaya untuk mewakili kalibrasi yang 4 itu untuk mewakili asam, yang 7 10 untuk kan? netral, yang 10 untuk yang basa. Nah, untuk cara yang buffer 4 dan 10 itu sama Pak. Jadi nanti dicuci lagi, dibilas dengan Aquades, kemudian dicelupkan lagi ke buffer 4, kemudian ditekan kal, dibiarkan dulu stabil, tekan kal, nanti biarkan dia berproses sampai keluar nilainya, baru tekan kalau enggak hold enter biasanya Pak ya. Udah selesai. Oh. Tapi kalau Itu pH bisa 4 itu harus tertulis di situ sampai ke 4 gitu maksudnya? Tetap harus pada ke 7 Enggak, tertulis di tergantung situ itunya, kolnya, pH-nya. tergantung pH-nya. Iya, biasanya kalau 4 ya 4, 7 harus 7. Jadi Itu untuk ngetes saja. Jadi memastikan bahwa Alatnya itu sesuai dengan misalkan ingin 4 ya betul 4 Oh, gitu, ingin Timbangan 10. liter maksudnya Bu ya? Ya, di ter. Timbangan, iya, betul. nolin. Tera. Liter. Ya seperti itu Pak. Nah, kalau sudah lagi mengukur pH dan suhu. Nama alatnya
pH meter, PCS tester, PCS tester, pH meter. pH meter. Langkah yang pertama kita on-kan, dinyalakan. Sesudah itu kita celupkan. Untuk tingginya, batas tingginya tidak ada aturan karena ini alatnya waterproof ya. pH yang atas, yang bawah suhu. Contoh yang lain supaya tidak kontaminasi dibilas sama Aquades. terus dilap tisu. Luarnya aja kan, bukan dalamnya. Ya, Sini ya. Mbak, ada juga pH meter yang kalibrasinya diputer-puter bagian belakang, itu berarti nggak perlu larutan buffer ya, cuma disiram pakai Aquades aja. Untuk kalibrasi sendiri itu idealnya sih pada saat akan mengukur itu kalibrasi. Tapi kalau misalkan daily cukup sekali karena kan sering setiap hari digunakan. Tapi idealnya setiap akan digunakan itu kalibrasi. Setiap pindah ganti kolam juga ya. Enggak usah. Cukup pada saat di hari itu akan digunakan kalibrasi itu untuk seharian. Oh, ganti-ganti kolam nggak perlu kita Cuma disemprot Aquades. pakai Aquades aja mungkin ya? Dibilasnya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan pertama ada deometer, kemudian ada refraktor untuk salinitas. Tapi kalau memang di tempat ibu ada yang digital, tidak apa-apa dipergunakan. Nah, biasanya kalau misalnya digital berarti butuh yang namanya validasi. Ini juga butuh yang namanya validasi. Untuk DO, hampir semua merek DO, mau UTEC, terus mau Nugel juga bisa, atau apapun. GBC juga ada. Yang pertama itu kita kalibrasi. Kalau DO kan dissolve oksigen, berarti kandungan oksigen dalam air yang terlarut. Caranya yang pertama kalibrasi di udara. Ada tombol mode. Semua pasti ada tombol mode. Tinggal ubah. Kalau di sini kan satuannya ppm bu. Kita ubah ke persen. Nah ini persen. Kadar persennya berapa bu? Iya. Persen di udara itu 90 sampai 110. Kalau misalnya mendekati 100 itu benar. Kenapa? Di udara kan banyak oksigennya. Nah, jadi ketika nanti dilarutkan ke air, kadar oksigen pasti berkurang. Nah, sekarang misalnya 98 di udara. Ketika saya masukkan, nanti kita ke mode lagi. Karena satuan untuk DO adalah ppm, part per million. Nah, nanti kita masukkan, ini sudah satuannya ppm, pencet mode lagi, kita masukkan kembali. Kalau misalnya nanti ketika di jalan atau di lapangan ibu-ibu punya masalah soal kalibrasi, boleh nanti menghubungi saya. Untuk air suling itu sebetulnya bukan untuk kalibrasi bu, hanya untuk menentukan apakah nilai di sininya sebesar 8 ppm. Sebetulnya bukan air suling, tapi namanya DO, probe DO, bukan air suling. Kalau air suling ini kan Aquades atau air suling, itu hanya untuk membersihkan saja. Sedangkan di probe-nya ini, kalau misalnya nanti ibu-ibu atau bapak-bapak membuka, betul, nanti di sini tuh ketika kita buka ada larutan, namanya larutan KCl. Kalau memang habis, belinya di mana? kalau ya itu pasti jadi pertanyaan. Kalau memang habis, ya kalau memang habis, ibu beli saja KCl, bisa online. Nanti dia ready sendiri. Kalau misalnya memang tidak ada ready-nya, kita bisa hold. Nah tadi ada di 6,31. Ready itu dia artinya berhenti ya? Ya ready itu berarti sudah siap digunakan. Kalau berhenti itu kita pakai hold. Oh. Gitu. Kayak ini. Arti siap digunakannya lihatnya ready-nya dari mana ya? Sebelah kiri. Nah itu ready. Ada bacaannya ya? Ada bacaannya. Setiap DO pasti ada. Kalau misalnya tidak ada ready-nya, saya hold. Oh iya. Kalau tidak ada ready-nya, biasanya kalau DO yang sudah lebih teknologinya itu dia tetap, jadi kedip sekali terus dia tetap sendiri. Hasilnya udah Ya itu hasilnya.
Kemudian kalau misalnya tidak, biasanya ya ready aja gitu. Jadi cuman ada 2 itu. Kalau nggak berhenti sendiri, nanti dia ada tulisan ready. Mungkin gitu. Diambil rata-rata berapa? 3 kali rata-ratanya. Alangkah lebih baik 3 kali. Tapi kalau misalnya biasanya buat kolam lele itu DO-nya sedikit kan, karena kadang aeratornya rendah, nggak ada aerator malah. Nggak ada aerator. Itu biasanya 2 sampai 0, untuk lele. Dia bisa hidup. Tapi kalau misalnya ikan mas di 2 ya udah ngap gitu. Untuk pengukuran air waktu ya diinikan saja. Ada air tergenang, kita tutup, tinggal kita ukur aja. Boleh dilihat, jadi tinggal lihat aja. Nah ini kita lap pakai tisu. Setelah dilap pakai tisu, kita pakai aquades. Kemudian Tisu lagi nggak? atasnya tisu lagi, terus nanti ini kita tutup. Setelah itu kita ukur lagi sampai 0 nilainya. Oh, jadi pas diputar ada air itu ya? Iya. Ada Saya itu, coba putar. ada. Atasnya sampai 0. Mungkin bisa dilihat.